Shalom Pak Alfred, saya ingin bertanya dalam 1 Samuel 19 ayat 24. Mengapa setelah roh Allah turun ke atas Saul pada ayat 23 ia rebah, telanjang sepanjang hari, sepanjang malam. Nah, mengapa efek atau pengaruh roh Allah mengakibatkan hal yang vulgar seperti itu? Mohon penjelasan dari Bapak Pendeta Ezra. Nah, ini hanya soal bahasa saja dan juga soal budaya. Karena kalau kita di Indonesia kita baca ayat itu telanjang, maka asumsi kita bahwa ini adalah ketelanjangan yang penuh. Orang telanjang bulat tidak pakai pakaian sehelai benang pun. Tapi tidak demikian dengan budaya di dalam Alkitab, bahwa kadang-kadang kata telanjang itu digunakan tidak dalam artian telanjang bulat tanpa sehelai pakaian pun, tidak. Biasanya atau seringkali di dalam Alkitab itu kata telanjang digunakan dalam artian tidak memakai jubah luar. Jadi orang Yahudi itu mereka mempunyai jubah di dalam, tapi setelah itu ada jubah di luar. Mereka kemana-mana begitu. Sehingga pada waktu jubah luarnya itu ditanggalkan, itu sudah dianggap telanjang. Nah, saya beri contoh misalnya di Ulangan 28 ayat 48. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Kata telanjang di sana tidak ada indikasi sebagai telanjang bulat. Ya. Lalu 2 Samuel 6 ayat yang ke-20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Jadi si Mikal itu menganggap bahwa Daud itu menelanjangi dirinya di hadapan budak-budak. Apakah saudara berpikir bahwa Daud telanjang bulat di hadapan budak-budak? Tidak. Dia hanya melepaskan atau tidak mengenakan jubah luarnya sambil menari-nari kan. Nah, itu lalu akhirnya diolok-olok sebagai telanjang. Hal yang sama juga di Yesaya pasal 20 ayat yang keempat. Ya. Yesaya 20 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Di sana ada kata-kata telanjang, baik ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan sama-sama kita bisa lihat bahwa itu tidak berbicara soal suatu ketelanjangan dalam artian yang mutlak tanpa pakaian sama sekali. Nah, karena itulah maka kalau dikatakan Saul sampai telanjang, tidak harus diartikan bahwa telanjang bulat, tidak. Tapi telanjang dalam pengertian waktu itu.